Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami di sini bermaksud untuk mewawancarai Mbak Siska selaku narasumber kami dengan tugas untuk mewawancarai konsep Islamisasi kampus di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Sebelumnya perkenalkan Mbak, saya Hafizah Nurhaida dan saya Ahmad Ferdian. Saya Griza Stiani. Saya Aditya Indra. Di sini Mbak, kami ingin mewawancarai Mbak untuk menuju tugas mata kuliah teknik wawancara dan eksplorasi berita. Sebelumnya boleh Mbak perkenalkan Mbak, nama Mbak siapa dan di sini posisinya sebagai apa? Apa ini? Di mentor? Iya, mentor. Oke, perkenalkan nama saya Siska Haryani. Saya di bagian mentoring sebagai mentor. Di bagian LPP ya, mentornya. Terima kasih ya Mbak telah menyempatkan waktu dan bersedia untuk kami wawancara. Selanjutnya pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Ferdian. Pertanyaannya tidak jauh-jauh dari Muhammadiyah. Kan yang pertama itu bagaimana ketika konsep Islamisasi kampus Universitas Muhammadiyah Bengkulu? Mungkin bismillah menurut saya konsep Islami Universitas Muhammadiyah Bengkulu itu sudah tertata karena ada sudah bergerak di bidang-bidangnya dari setiap baik ormanya ataupun lembaga-lembaga yang ada di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Yang saat ini itu karena saya bagian dari mentor yaitu lembaga pengamalan alisan dan Muhammadiyah itu membentuk mentor-mentor sehingga yang turun itu mentor-mentor terjun ke kelas-kelas untuk mahasiswa-mahasiswa baru untuk memberantas baca Qurannya. Jadi diharapkan untuk mahasiswa baru itu nol buta baca Quran gitu. Nah terus untuk LPPI itu sendiri itu juga setiap maba setiap mungkin kakak-kakak sebelumnya itu udah pasti diwajibkan mengikuti kegiatan Baitul Arqam. Nah Baitul Arqam itu diwajibkan sebagai syarat untuk lulus atau mengikuti seminar proposal kalau nggak salah. Nah dan seminar proposal itu dilakukan agar Baitul Arqam itu dilakukan agar teman-teman yang semulanya itu dari nol banget nggak mungkin sebelumnya nggak baca Quran di Baitul Arqam itu kita diajak baca Quran pagi-pagi. Terus mentoringnya setiap Jumat kalau saat ini itu selama 1 semester yaitu 16 kali pertemuan mengikuti kegiatan mentoring itu. Nah terus selain itu Universitas Muhammadiyah Bengkulu juga menyediakan kegiatan-kegiatan Islami kan, kayak UKM Kompak, kegiatan mahasiswa pencinta Quran, UKM kerohanian. Nah itu adalah suatu pusat di mana seharusnya tidak ada alasan untuk mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu itu tidak bisa baca Quran dan tidak ada tempat untuk belajar. Kan itu kalau untuk konsep Islami kampusnya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Adit. Nah, jadi pertanyaan yang kedua nih Mbak masih tentang konsep. Jadi bagaimana konsep penerapan Islamisasi kampus Universitas Muhammadiyah Bengkulu? Konsep penerapannya itu tadi kalau dari LPPI itu para mentor diterjunkan. Nah selain dari LPPI itu kayak kalau kita di Ortom Muhammadiyah itu ikatan mahasiswa Muhammadiyah kan mengadakan DAD. Nah dari Ortom dasar dan semua mahasiswa baru itu wajib mengikuti DAD. Itu adalah salah satu mungkin penerapan dari konsep Islam Muhammadiyah itu. Dan yang paling besar saat ini hadirnya pesantren mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu sebagai penerapan dalam konsep Islamisasi Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Baik Mbak, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan ketiga akan disampaikan oleh Griza. Untuk pertanyaan ketiga, apa tantangan dan masalah yang dihadapi dalam menjalankan Islamisasi kampus di Universitas Muhammadiyah Bengkulu? Bismillah, kalau menurut yang Anda lihat sendiri sih konsep kalau tantangan dalam penerapan Islamisasi Muhammadiyah Bengkulu ini lebih ke kayak pertama itu sumber daya manusianya dan yang kedua waktunya yang sedikit. Nah gitu. Kenapa sumber daya manusia? Karena ketika terjun langsung ke para mahasiswa baru itu mereka tuh ngerasa kayak gini, aku tuh bukan jurusan ini loh Pak, kenapa sih aku harus dipaksa bisa tahsin, kenapa sih aku harus dipaksa untuk mengaji, padahal aku kan jurusannya kesehatan, manajemen dan sebagainya. Nah
berbicara tentang ilmu akhirat itu semuanya wajib gitu. Nah, jadi sumber daya manusianya itu terasa sulit gitu. Karena kayak ketika memberikan yang kayak anak kan ngajarnya tasik gitu. Mereka tuh kayak ngerasa aku tuh bukan jurusan ini kok. Aku tuh bukan bukan ahli aku di sini, bukan bidangnya aku gitu kan. Nah, terus kalau misalnya waktu kan dari LPP itu memberikan waktu selama kalau saat ini tuh 1 semester, berarti 6 kali pertemuan. Dan itu tuh untuk membentuk dari nol itu tuh sangat sulit gitu untuk teman-teman yang dari nol. Begitu juga dengan PESMA gitu. PESMA itu kayak kalau 1 tahun kemarin 6 bulan, sekarang 1 tahun itu tuh kayak kurang waktunya sebenarnya. Tapi ya itu tadi sih, berbicara tentang ilmu, kalau bukan kita sendiri ingin dapatnya, kita pahamnya sebanyak pun waktu, kalau kita nggak mau, kita tetap nggak mau gitu. Balik ke diri sendiri. Iya, benar. Baik, pertanyaan terakhir yang akan saya sendiri sampaikan, pertanyaannya itu goal apa yang dituju dengan menjalankan islamisasi kampus di Universitas Muhammadiyah Bengkulu? Goal dari islamisasi kembali lagi ke Muhammadiyah. Kita kembali ke konsep tujuan Muhammadiyah didirikan, begitu pula Universitas Muhammadiyah didirikan. Menurut saya hadirnya Universitas Muhammadiyah Bengkulu selain untuk memang menjadikan masyarakat Islam yang sebenarnya sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, dan hadirnya Universitas Muhammadiyah Bengkulu itu juga tidak hanya untuk ilmu pengetahuan dan teknologi saja, tentang yang berlandaskan Pancasila, tapi menjadikan manusia yang taat pada Allah seperti sesuai himne Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Baik, itulah tadi hasil wawancara kami dengan Mbak Siska sebagai salah satu mentor di Lembaga Pengamalan Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. Terima kasih telah menyempatkan waktunya, Mbak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.